kenyataan Pak Prabowo lupa nama wali kota Solo, Surakarta. Temanmu itu siapa sih namanya? Wali kota Solo. Oh, teman saya, Jokowi Widodo. Ya, itu dia. Saya dengar, ya Pak Prabowo bilang, saya dengar dia berminat mau jadi calon gubernur DKI. Saya bilang, setahu saya dia mau jadi calon gubernur Jawa Tengah. Saya jawab. Tapi oke, kalau dia mau tertarik mau jadi calon gubernur, oke nih saya hubungi. Coba kalau bisa. Oke, kalau gitu saya telepon sekarang. Saya langsung telepon Pak Jokowi waktu itu. Ini bulan April. Pak Jokowi, ini Hashim. Saya sama kakak saya Prabowo, kita lagi bicara mengenai pemilihan gubernur DKI. Apa Bapak berminat untuk maju gubernur? Iya, Pak Hashim saya berminat. Oke, bagaimana PDIP? PDIP belum. Oh ya? Saya bertanya, kenapa belum? Ya, nampaknya PDIP masih ke Pak Fauzi Bowo. Ini Pak Jokowi bilang ke saya. Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo. Oh, terus saya bilang ke kakak saya bahasa Inggris. Saya dari kecil kan kami di luar negeri bahasa Inggris. Saya bilang dalam bahasa Inggris, ya dia berminat tapi partainya nampaknya tetap mau dukung Fauzi Bowo. Oh ya, begitu ya. Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Coba dia mau, Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Anda ketemu minggu depan di Jakarta. Bagaimana Pak? Oh ya, oke. Nah itu Pak, minggu berikutnya kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo bicara ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, kalau Pak Jokowi, kan Pak Hashim rekomendasikan Bapak, kalau Bapak mau maju, ya kami bisa dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP. Gimana PDIP? Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo, kata Pak Jokowi. Nah ini sebagai latar belakang ya. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silahkan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, waktu itu. Sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Tenang. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, waktu itu. Minta dukungan, ya 6 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, 19 miliar rupiah. Yes, itu benar kok, ada catatan semua, kan saya dokumentasi semua. Minta dukungan, ya enggak? Setoran beliau dan saya bikin rekening gabungan Jokowi Ahok yang saya bikin di cabang Bank Mandiri di Mid Plaza. Kalau mau lihat ada, saya bikin. Dan setoran pertama 1 miliar itu dari saya. Karena beliau bilang beliau tidak ada uang. Itu kenyataan. Ya. Dan seterusnya. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus. Dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi.
bersaksi. Orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami. A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semuanya diberikan rezeki yang mudah, yang halal, yang berkah, teman-teman ya. Nah, ini ada video yang cukup menarik ya, pengakuan dari adik Bapak Prabowo Subianto, yaitu Joyo Hadi Kusumo, teman-teman ya. Bapak Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Ini saya ambil beritanya dari Antara, teman-teman ya. Ini saya juga baru tahu ya. Kita baca ya. Adik Prabowo mengaku keluarkan Rp 52,5 miliar untuk Jokowi. Ini Pilgub dulu, teman-teman ya, 2014 ya. Jakarta, Hasyim S. Joyo Hadi Kusumo, adik kandung Bapak Prabowo Subianto, mengklaim telah menggelontorkan uang senilai 52,5 miliar untuk membiayai kampanye Bapak Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi dalam bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun yang silam. Yang membiayai kendaraan kampanye Jokowi itu saya 90%. Wow. Saya hitung 52,5 miliar rupiah keluar dari kantong saya, artinya keluar dari kantong Bapak Hasyim. Wah, 52 miliar yo, edan koyo apa duit aja. Kata Bapak Hasyim di sela-sela diskusi bertajuk Gereja Mendengar Visi Misi Capres 2014 yang diselenggarakan Persatuan Gereja Indonesia di Jakarta. Bapak Hasyim itu menyebutkan kala itu Jokowi mendatanginya 1-2 kali dalam seminggu selama 2-3 bulan. Menurut Bapak Hasyim, waktu itu Jokowi mengatakan hanya Hasyimlah yang bisa membantu dukungan pendanaan kampanye. Jadi saya sudah dibohongi Joko Widodo selama 1,5 tahun ini. Ini kenyataan. Demi Tuhan Yesus Kristus. Cuma demi Tuhan saya mengatakan tegas, Hasyim dengan nada yang tinggi, teman-teman ya. Seluruh pernyataan Bapak Hasyim dilontarkannya karena Hasyim menilai juru bicara kubu Jokowi JK, yakni Luhut Panjaitan yang hadir dalam diskusi itu, telah menyerang Bapak Prabowo Subianto. Bapak Luhut dalam diskusi itu menyatakan Indonesia harus dipimpin presiden yang tidak temperamental. Meskipun Luhut tidak menyebut langsung Prabowo temperamental, tapi Pak Hasyim tetap mengatakan Luhut menyerang kakak kandungnya. Karena sudah ada yang memulai menyerang karakter, jadi saya juga mulai berbicara mengenai karakter orang. Ini kata Bapak Hasyim, teman-teman ya. Lalu Bapak Hasyim menyebut yang membawa Jokowi ke Jakarta menuju kontestasi Pilgub adalah Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo, kata Hasyim, meyakinkan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk mendukung Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. PGI menggelar diskusi bertajuk Gereja Mendengar Visi Misi Capres 2014 untuk mengetahui secara jelas visi dan misi pasangan Capres-Cawapres yang ada saat ini.
Ketua Umum PGI Adres berharap paparan visi misi itu dapat memberikan pemahaman bagi umat Kristiani untuk selanjutnya menggunakan hak pilihnya secara bebas. Wow, ini luar biasa teman-teman ya. Saya baru dengar ini berita ini ya. Ternyata Bapak Hasyim ini luar biasa ya. Wah, menggelontorkan uang 52,5 miliar untuk Bapak Jokowi. Sudahkah teman-teman pernah melihat uang segitu banyaknya? Tentu saja jawabannya belum, mungkin sama seperti saya ya. Luar biasa Bapak Hasyim ini ya. Oke teman-teman ya, itu tadi video yang cukup mengkaget-kagetkan kita semuanya. Akan tapi ya biasa, itulah yang namanya politik. Politik itu butuh dana yang cukup besar. Oke teman-teman, mohon maaf kalau saya ada salah kata, salah mengucapkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.